Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Artinya, bukan dengan ogah-ogahan, bukan karena kepintaran mulut, bukan karena kepintaran secara teori, atau bukan karena kepintaran secara dunia kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi oleh karena kekuatan daripada Roh Allah. Pernah dengar satu ayat berkata begini, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Jadi kita memiliki kuasa. Kuasa apa yang kita miliki, yaitu roh yang pernah dimiliki oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya. Roh Kudus yang sama yang memenuhi kita, orang yang percaya. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 12, jikalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Jangan anggap remeh dengan diri saudara. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu sangat berkuasa. Itulah gunanya setiap hari kita harus membangun mezbah doa kita, supaya kita mengucapkan, membangun iman kita, mengucapkan berkat terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Seberapa banyak di sini yang percaya Roh Kudus itu luar biasa? Saudara percaya bahwa Roh Kudus itu dahsyat, maha mujizat? Tidak semua orang memiliki Roh Kudus. Kalau ada yang mengatakan dia punya Roh Kudus, otomatis hidupnya akan berubah. Roh Kudus itu ibarat api. Misalnya ini adalah satu buah benda, lalu apabila saya bakar dengan api, maka benda ini akan lenyap. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, maka segala sifat-sifat duniawi, keegoisan, kenajisan, hawa nafsu, keduniawian, keinginan untuk kaya, cinta akan uang, itu akan dilenyapkan oleh api Roh Kudus. Firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Dia bisa membelah sampai ke dalam sumsum, sampai ke dalam tulang, sampai menusuk ke dalam hati. Artinya, orang yang mendengar firman Tuhan diberkati, orang yang memberitakan firman juga diberkati. Kita punya kuasa, amin. Kita punya tenaga, the power of God, Holy Spirit. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena Roh Kudus telah menghidupkan roh kita, sehingga kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Berdoa dalam bahasa roh, saudara. Minta kuasa Tuhan memenuhi hidup kita, untuk menjadi saksinya, sehingga kita tidak malu, sehingga kita tidak takut, karena Yesus semakin dekat. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mau kita menginjil, mana mau kita bersaksi. Kita akan sibuk dengan pekerjaan kita, kita akan sibuk dengan anak dan keluarga kita. Itu tipu daya setan. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, and you will receive the power, energi, kuasa, roh, kehidupan, yang memberikan kita kerinduan yang menyala-nyala, sehingga kita ketika berdoa, oh sikira balaba sikinaya sikinaya senda reba pataku naya taku naya dabaya dabaya senda. Bahasa roh, saudara. Api. Ada perubahan hidup, ada energi yang sangat dahsyat menyala di hati kita, sehingga kita tidak diam.
Coba misalnya kalau kita kena bakar. Anak saya beberapa hari yang lalu, dia bermain-main di bawah meja, ternyata di situ ada sebuah anti nyamuk. Tersenggol pinggangnya. Langsung Di sini bawa melepuh, saudara. sama Tapi bawa. saudara tahu ketika kena, dia langsung lompat. Sakit. Begitu juga ketika Roh Kudus memenuhi hati kita. Bibi. Dia membakar kita sehingga kita tidak bisa tenang. Oh Tuhan, saya berdosa kalau saya tidak memberitakan Injil. Saya berdosa kalau saya tidak memberitakan firman Tuhan. Saya berdosa kalau tidak melayani Engkau. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal, yang tidak bisa dibayar dengan emas dan perak. Serahkan hidupmu untuk Tuhan, muliakan Tuhan, aktifkan selalu Roh Kudus di dalam jiwamu, karena firman Tuhan juga dalam Roma 12 kalau nggak salah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin.